Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi terakhir untuk bab listrik statis. Oke, akan saya jelaskan dulu ya. Yang akan saya bahas berikutnya adalah kapasitor. Nah, di mana kapasitor itu adalah salah satu komponen listrik yang berbentuk keping sejajar. Maksudnya keping sejajar itu ada dua buah keping yang seperti ini misalkan. Mereka terpisah pada jarak tertentu dengan masing-masing memiliki luas keping yang sama. Nah, di antara kedua keping ini nanti akan dapat arus, atau untuk kasus ini bukan arus tapi lebih ke muatannya. Karena fungsi kapasitor adalah menyimpan muatan listrik. Hampir sama seperti baterai, aki, dan lain-lain, namun kapasitas dari kapasitor itu cukup kecil, jadi tidak besar. Oke. Nah, untuk mencari nilai kapasitor, untuk mengetahui nilai kapasitas kapasitor yang untuk menyimpan berapa muatan, bisa kita cari dengan pertama C sama dengan Q per P, di mana C adalah kapasitas kapasitor, Q adalah muatan, V adalah beda potensial. Nah, lalu gimana hubungan luas masing-masing keping dan jaraknya? Nah, untuk yang ini cara mencarinya adalah epsilon 0 A per D, di mana epsilon 0 adalah tetapan yang nilainya adalah 8,85. Oke, lanjut ya. 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb per Newton meter kuadrat. Lalu A, luas penampang, dalam meter ya, kuadrat. D, jaraknya juga dalam meter. Muatan dalam Coulomb, beda potensial volt atau V. Kapasitas kapasitor farad ya, farad. Oke. Nah, kapasitor ini sama seperti resistor, dirangkai dengan beberapa bentuk. Yang paling pertama adalah rangkaian seri. Pada rangkaian seri, cara mencari, berarti kan di sini ada masing-masing C ya. Ini C1, ini C2. Kapasitas kapasitor 1, kapasitas kapasitor 2. Cara mencari kapasitas kapasitor totalnya atau C seri itu kebalikannya dari rangkaian seri resistor. Jadinya 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Nah, lalu pada rangkaian seri, ingat ya catatannya, pada rangkaian seri muatan
total atau muatan pada rangkaian ini itu sama akan dengan muatan 1 dan muatan 2. Ini untuk rangkaian seri. Dimana cara nyari nilai Q-nya sudah dikasih di atas ya. Dimana C sama dengan Q per V, berarti nyari Q-nya sama dengan C kali V, bisa pakai segitiga. Kita di atas Q, di sini C, di sini V. Mau nyari Q berarti C kali V. Mau nyari C berarti Q per V. Mau nyari V Q per C. Oke. Nah, berikutnya rangkaian paralel. Jadi bedanya kalau di kapasitor itu nggak ada arus, tapi lebih ke muatan dan kapasitas kapasitor. Tegangan ada. Nah, di mana tegangan total itu sama dengan tegangan 1 ditambah tegangan 2. Jadi tegangan yang di sini tambah tegangan di sini. Itu adalah tegangan total. Oke. Nah, lalu bagaimana untuk rangkaian paralel? Untuk rangkaian paralel juga kebalikannya. C1, C2. Ingat ya, berbeda ya. Kalau panjangnya sama itu kapasitor, panjangnya berbeda itu tegangan sumber ataupun volt ya. Jangan ketukar. Dimana kita nyari kapasitas penggantinya atau kapasitas paralelnya tinggal ditambah C1 tambah C2. Jadi kebalikannya ya. Nah, lalu catatannya, kalau tadi muatannya yang sama pada rangkaian seri, pada rangkaian paralel V total atau yang ini sama dengan tegangan di kapasitor 1 dan tegangan di kapasitor 2. Nah, sementara Q totalnya itu adalah hasil jumlah Q1 tambah Q2. Jadi kebalikannya ya. Jangan sampai ketukar. Cukup ingat salah satu. Berarti yang lainnya adalah kebalikannya. Nah, selain itu kita juga biasanya disuruh mencari usaha energi yang tersimpan pada kapasitor. Nah, energi yang tersimpan pada kapasitor atau biasanya ditulisnya W ya, tapi saya biasanya lebih suka pakai E. Tapi kalau di buku-buku ditulisnya pakai W. Itu setengah CV kuadrat. Nah, oh ya, sorry. Tadi di kapasitor saya belum menjelaskan yang lainnya. Kapasitor itu dibagi dua ya. Kapasitor kering dan basah. Dimana kapasitor kering itu kedua muatan vakum atau tidak ada isinya. Sementara kapasitor yang basah itu dalamnya ada dielektrika. Dielektrika itu bisa berupa gas, bisa berupa liquid, makanya disebutnya basah. Nah, di sana ada perbedaannya. Jadi untuk kapasitor basah, cara mencari C-nya itu ada namanya K, epsilon 0 A per D. Nah, K ini adalah konstanta dielektrikanya. Jadi perbedaannya di situ ya. Nah, terakhir, materi yang terakhir adalah bola Gauss. Nah, di mana bola Gauss ini? Misalnya ini adalah jari-jarinya. Ini titik A, ini titik B, terakhir titik C. Berarti kan di sini kita bisa lihat hubungan masing-masing ya. Di mana A kurang dari R, terus
B sama dengan R, C lebih besar dari R. Nah, untuk soal yang ini biasanya yang dicari apa? Yang dicari adalah medan listrik atau E dan potensial listrik atau V. Nah, dimana untuk A kurang dari R, nilai medannya selalu 0. Nilai medannya selalu 0. Sementara tegangan di A akan sama tegangan di titik R. Jadi kalau misalkan itu rumus yang dipakai yang mana? Yang K per R. Jaraknya yang R, bukan yang A. Jadi potensial listrik pada bola Gauss dari titik tengah sampai jari-jari besarnya selalu sama. Berarti bisa kita simpulkan di titik ini VB juga sama dengan VR, sehingga nyarinya adalah kaki per R. Nah, untuk E-nya bagaimana? EB akan sama dengan ER. Jadi cara mencarinya kaki per R kuadrat. Oke. Nah, untuk yang R, untuk yang terakhir, nah yang ini nyari nilai E-nya berarti pakai kaki per C. Sudah tidak lagi menggunakan jarak jari-jari, kuadrat ya. Nah, untuk V-nya juga sama, kaki per C. Oke, saya rasa materinya cukup aja sampai sini. Jika ingin ditanyakan, silakan ditanyakan langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.